Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Syita Fatiatna. Kali ini saya akan membahas tentang uji homogenitas dengan uji Bartlett. Baik, uji Bartlett ini digunakan apabila variansi yang kita bandingkan itu lebih dari 2 kelompok. Jadi kalau kemarin yang kita bahas untuk hanya 2 kelompok, yaitu dengan menggunakan uji F. Sedangkan uji Bartlett itu bisa digunakan untuk yang lebih dari 2 kelompok. Nah, hipotesis pada uji homogenitas sama dengan yang kita bahas kemarin menggunakan uji F, yaitu H0-nya variansi populasi homogen. Kemudian H1-nya variansi populasi tidak homogen. Statistik uji yang digunakan yaitu Bartlett, yaitu dilambangkan dengan B. B didefinisikan sebagai variansi pertama dikuadratkan pangkat N1 dikurangi 1 dikali variansi kedua, pangkat N2-1 dikali sampai variansi ke K, pangkat NK-1. Kemudian setelah dikali semua, kita pangkatkan 1 dibagi N dikurangi K, di mana K-nya adalah banyaknya kelompok yang kita bandingkan. Kemudian dibagi dengan SP kuadrat, artinya variansi gabungan. Nah, variansi gabungan ini dapat dicari dengan rumus yang ada di sini. Baik, kemudian saya masuk ke contoh ya. Jadi di sini untuk menguji apakah produksi model A, model B, model C mempunyai variansi yang sama atau tidak. Nah, di sini kemudian kita ambil secara random 4 buah model A, 6 buah model B, dan 5 buah model C. Dalam hal ini berarti K-nya ada 3, karena ada 3 kelompok yang akan kita bandingkan. Nah, dengan mengambil tingkat signifikansi 5%, bagaimana kesimpulan penelitian ini? Baik, ini teman-teman tolong dicermati. Alfa yang kita pakai itu adalah 5%. Misalkan kalau soalnya itu adalah tingkat konfidensi 95%, itu artinya adalah tingkat signifikansinya 5%. Nah, untuk mengerjakan ini, maka kita masih menggunakan 7 langkah. Langkah pertama, tentukan dulu hipotesisnya. Langkah kedua, alfanya berapa. Yang ketiga, statistik ujinya. Yang keempat adalah komputasinya. Kemudian daerah kritik, keputusan uji, baru kesimpulan. Baik, saya masuk ke hipotesisnya. Nah, secara statistik, kita tuliskan karena ada 3 kelompok yang akan kita bandingkan, maka kita tuliskan variansi pertama sama dengan variansi kedua sama dengan variansi ketiga. Baik, yang artinya variansi populasi homogen. Kemudian H1-nya adalah tidak semua variansi sama, atau paling tidak ada satu pasang variansi yang tidak sama. Nah, dalam hal ini artinya adalah variansi populasi tidak homogen. Jadi teman-teman harus bisa membuat baik secara statistik atau secara kalimat ya, hipotesis H0 dan H1-nya. Kemudian alfa yang digunakan dalam soal itu adalah 5%. Statistik uji yang digunakan yaitu kita pakai Bartlett, seperti yang tadi sudah dibahas. Kemudian komputasinya adalah perhitungan dari Bartlett itu. Nah, sebelum kita masuk ke Bartlett-nya, kita hitung dulu variansi pertama, variansi kedua, variansi ketiganya pada data itu. Bagaimana cara mencarinya variansinya ini? Ya seperti kita mencari variansi pada data tunggal. Ya, kita kan tadi sudah punya data tunggalnya, maka kita cari masing-masing variansinya. Nah, setelah ditemukan masing-masing variansinya, kita tentukan dulu variansi gabungan. Variansi gabungan dilambangkan dengan SP kuadrat. Nah, variansi gabungan tadi N ya, N-nya adalah N-1 ya. N-1 berarti dalam hal ini pada kelompok pertama N-nya akan 4, 4 kurangi 1, 4 kurangi 1, 3, dikalikan dengan variansi pertamanya, ditambah dengan 5 kali variansi kedua, ditambah 4 kali variansi ketiga. Kemudian dibagi N, banyaknya seluruh data, dikurangi banyaknya kelompok K-nya, ada 3 ya. Sehingga diperoleh SP kuadratnya adalah 2,254. Nah, baik di sini kemudian kita tentukan nilai Bartlett secara observasi atau secara perhitungan.
Nah, ini bisa kita kalkulasikan melalui kalkulator. Kita hitung menggunakan kalkulator. Baik, silahkan nanti teman-teman mencoba bagaimana menghitung perpangkatan ini menggunakan kalkulator. Yang hasilnya adalah 0,9805. Baik, kemudian di daerah kritis daerah penolakan H0-nya, karena kelompoknya ada 3, nah ini harus cermati ya. Jadi penulisannya adalah B3, ini adalah alfanya 0,05, titik koma ya. Jadi antara tingkat signifikansi dengan N-nya itu ditandai dengan tanda titik koma. Titik koma ya. Kemudian tadi N-nya adalah 4, 6, dan 5. Baik. Nah, di sini kita lihat kita menggunakan K-nya adalah 3 ya. Teman-teman pakai K-nya 3 tadi karena metode A, metode B, dan metode C. Sorry, model A, model B, model C, ada 3 kelompok tadi. Nah, kemudian maka kita cari yang K-nya adalah 3. Kita lihat di sini. Nah, sebelum kita menggunakan ini, maka teman-teman dilihat dulu di sini alfa yang dipakai berapa? 0,05 atau 0,01? Itu dipastikan dulu. Nah, setelah itu baru teman-teman lihat berapa banyak populasi yang dibandingkan. Nah, di sini kita pakai 3 ya, K-nya 3. Maka kita cari di sini. 4 ya, di sini 4 dikalikan dengan ketika kelompoknya 3, N-nya adalah 4. Maka di sini ya, ini 3. Oke, saya tuliskan. Nah, ini 3, kemudian di sini 4. Maka di sini adalah 0,4699. Baik, kemudian masih kelompok 3 ya, kelompoknya ada 3, N-nya adalah 6, di sini N-nya 6, diperoleh 0,683. Kemudian yang satunya N-nya adalah 5, 0,5762. Baik, kemudian ini ya, dikalikan masing-masing dengan N-nya, dibagi dengan N keseluruhan, diperoleh tabelnya adalah 0,5767. Baik, sehingga daerah kritiknya, nah ini yang menarik pada Bartlett. Bartlett itu menggunakan daerah kritik yang kurang dari ya, yang sebelah kiri. Jadi daerah kritiknya adalah Bartlett, sedemikian sehingga Bartlett kurang dari 0,5767. Nah, kita lihat di sini, kita punya Bartlett hitungnya adalah 0,9 ya. 0,98 kalau saya punya buat garis. Ini yang di sini adalah tadi 0, berapa? 0,5767 ya. Kemudian yang digunakan itu adalah yang sebelah kirinya. Kemudian di sini ada 0,98.